Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam segala waktu untuk teman-teman yang juga menyaksikan acara live Instagram malam ini di luar Indonesia. Dan salam sehat, salam Let's Talk. Senang sekali malam ini saya Renfilia Sari kembali bisa menemani malam harinya teman-teman ya. Tentunya akan ada ngobrol-ngobrol santai di live Instagram Let's Talk malam hari ini. Spesial event karena malam ini merupakan edisi ke-49 merayakan Hari Gerakan Perempuan Indonesia. Nah, malam hari ini kita akan kedatangan tamu, teman-teman. Akan ada Mbak Iva Hasanah, seorang feminis yang juga aktivis perempuan yang banyak sekali melakukan upaya pendampingan dan juga pengorganisasian para kawan-kawan perempuan di akar rumput. Tampaknya Mbak Iva sudah hadir bersama kita nih ya. Saya akan coba menghubungi Mbak Iva. Oke. Halo. Halo, Mbak. Halo, Mbak Ika. Hai, selamat malam. Halo, malam. Apa kabar, Mbak Ika, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Masih Mbak ya. dengar suara azan nggak? Iya, ternyata nggak Iya, apa-apa. Nggak kenceng apa-apa juga. sambil nggak terlalu kencang sih ya. Nah, Selamat oke. melakukan ibadah sholat Isya buat teman-teman yang saat ini akan sholat Isya ya. Saya dan Mbak Iva akan kita jeda sejenak ya kali Mbak ya, sambil menunggu azannya berhenti. Berhenti ya. Ya. Baik, oke, sudah selesai ya Mbak ya. Udah. Eh, Kalau di aku nggak kedengaran karena sekarang aku lagi di lantai 20 Mbak. Enggak. Nggak kedengaran, tapi waktu sholat Isya. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk teman-teman yang akan menjalankan ibadah sholat Isya ya. Dan terima kasih Mbak Iva karena sudah menemani saya ngobrol-ngobrol malam ini, sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, saya juga senang ya karena dapat kesempatan nih. Let's talk. Aduh, kayaknya gimana gitu. Ya, Ya, hari baik. spesial juga ya. Betul, betul Mbak. Sementara di luar sana banyak yang umumnya merayakan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Malam ini Lestok merayakannya secara berbeda. Kami memperingatinya sebagai Hari Gerakan Perempuan Indonesia. Nah, sebelumnya saya
sebelum kita ngobrol-ngobrol, Mas, saya akan menyapa teman-teman yang sudah banyak bergabung bersama kita semua di sini. Ada Kak Vivi, Kak Angga, kemudian juga Kak Agus, Kak Aceng, dan Mbak Waridah, serta teman-teman yang lain. Selamat datang di special event live Instagram Let's Talk malam hari ini yang sudah ke edisi 49, jadi sudah banyak Mbak Iva. Iya. Sudah 2 tahun perjalanan Let's Talk, ini live Instagram yang ke edisi 49 dalam rangka merayakan Hari Gerakan Perempuan Indonesia dengan tema Perjalanan Feminisme Indonesia hingga Akar Rumput. Yang malam ini teman-teman kita kedatangan tamu yang juga spesial, ada Mbak Iva Hasanah. Mbak Iva ini feminis, juga aktivis perempuan yang banyak melakukan kerja-kerja pendampingan kawan-kawan perempuan di akar rumput. Ya, nah sebagai pengantar sebelum kita ngobrol-ngobrol, teman-teman, hari ini Let's Talk merayakan tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Gerakan Perempuan Indonesia. Mungkin belum banyak yang familiar soal ini ya Mbak Iva, karena lebih banyak kita tuh tahunya tanggal 22 Desember itu merupakan Hari Ibu gitu. Yang ya tentu saja boleh dirayakan gitu ya, boleh diperingati sebagai Hari Ibu, tetapi penguatan peran ibu tidak hanya secara domestik, tetapi juga di wilayah publik juga tentunya perlu diperkuat ke depan gitu. Dan itu yang akan kita bincangkan malam ini. Tapi sebelum saya ke sana, teman-teman, saya akan memperkenalkan siapa sih tamu kita malam hari ini. Mbak Iva ini cukup unik nih Mbak. Mbak Iva merupakan lulusan S1 dari 2 major yang berbeda. Satunya teknik, satunya sosiologi. Betul ya Mbak ya? Betul. S1 tekniknya dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, kemudian S1 sosiologinya Mbak Iva dapatkan dari UPBJJ, Universitas Terbuka Airlangga Surabaya. Gitu ya Mbak? Oke. Dan Mbak Iva juga punya banyak sekali pengalaman profesional teman-teman, ya, terutama sebagai konsultan di berbagai program. Seperti saat ini Mbak Iva merupakan steering committee di KPS 2K untuk program inklusi yang bekerja sama dengan DIFED. Kemudian juga Mbak Iva merupakan konsultan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di Institut Kapal Perempuan melalui program yang bekerja sama dengan Uni Eropa. Kemudian juga Gender dan Social Protection Consultant di Pamphlet Generation di program Uni Eropa juga, dan banyak lagi pengalaman profesional Mbak Iva sebagai konsultan. Jadi tidak salah pilih nih, malam ini kita akan membincangkan soal isu-isu perempuan, isu-isu gerakan perempuan ya, kemudian juga refleksi gerakan perempuan sejauh ini seperti apa dengan Mbak Iva. Nah, selain memiliki pengalaman profesional yang banyak banget, kemudian Mbak Iva juga terlibat dalam banyak sekali organisasi. Nah, sebut saja misalnya Mbak Iva saat ini menjadi anggota dari Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual JPHK2S dari tahun 2021 hingga saat ini. Kemudian juga menjadi anggota dari Advocacy Network for Transparency di Jawa Timur. Kemudian juga menjadi board member untuk We Watch Indonesia, dan masih banyak lagi. Kalau saya bacakan itu nggak habis-habis kayaknya Mbak. Pengalaman Mbak Iva itu banyak banget. Kemudian Mbak Iva juga punya banyak pengalaman dalam menyusun modul-modul terkait isu perempuan, kemudian juga banyak menjadi fasilitator, trainer, dan juga terlibat dalam banyak sekali kegiatan pelatihan, kegiatan seminar, kegiatan workshop, ataupun strategic training dalam rangka monitoring evaluasi di berbagai program. Dan tidak kalah menarik, Mbak Iva ini juga aktif dalam menulis bukunya atau book chapternya juga banyak sekali yang sudah dipublikasi ya, baik di jurnal maupun di buku-buku gitu ya yang diterbitkan oleh berbagai publisher. Di antaranya misalnya yang terbaru di 2021 ada story-nya Mbak Iva dengan judul Perempuan Guna Garba. Ini dipublikasi oleh Pat Media. Juga ada artikel jurnal Peran Perempuan Pedesaan Mengungkit Dana Desa
Nah, melalui partisipasi musrenbang perempuan di tingkat desa, ini juga menjadi kontribusi Mbak Ipa dalam dunia penulisannya. Kemudian juga Mbak Ipa menulis buku Daya Perempuan Akar Rumput yang support oleh Dipet. Kemudian menulis artikel gender dan lingkungan. Ini juga dipublikasi oleh KPS 2K di websitenya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik mengenal Mbak Ipa lebih dekat, nanti kita sambil ngobrol-ngobrol, kalian kita juga membincangkan pengalamannya Mbak Ipa yang segini banyaknya Mbak, dalam gerakan perempuan ini ya. Nah, kalau saya masih belajar Mbak Ipa, jadi saya akan belajar banyak, dan saya yakin teman-teman di rumah juga akan belajar banyak dari Mbak Ipa malam ini. Nah, Mbak Ipa, kita mulai aja ya Mbak. Oke. Oh iya, teman-teman, Mbak Ipa ini sekarang merupakan Direktur Eksekutif Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan KPS 2K Jawa Timur. Nah, untuk teman-teman yang dari Jawa Timur mungkin sudah kenal sekali nih dengan Mbak Ipa ya, namanya mungkin kenal, bahkan kalau di level nasional tuh Mbak Ipa juga punya banyak jaringan, terlibat dalam banyak jaringan organisasi perempuan. Nah, Mbak Ipa, kalau saya boleh tahu nih Mbak, mungkin teman-teman di rumah juga penasaran, sejak kapan sih Mbak Ipa tertarik untuk terlibat dalam gerakan perempuan dan gerakan feminisme? Apa yang mendorong Mbak Ipa terlibat di gerakan itu? Ya, sebenarnya itu tahun sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, karena saya waktu itu baru masuk di dunia NGO gitu ya. Waktu itu di isu lingkungan saya bekerjanya, dan pada saat itu saya mengenal yang namanya Mbak Yanti Muhtar gitu. Pada saat itu dengan trainingnya gitu. Jadi saya terlibat menjadi peserta training gender waktu itu yang diinisiasi waktu itu sebelum namanya Institut Kapal Perempuan. Karena saya juga anggotanya perkumpulan kapal perempuan ya. Jadi pada tahun itu masih belum terbentuk, tapi mereka mengadakan sebuah training gitu. Jadi saya salah satu alumnusnya mereka gitu. Jadi di situ sebenarnya saya tertarik gitu ya dari apa yang saya pelajari waktu itu di dalam training tersebut gitu, dan pergulatan itu mulai tumbuh ya terhadap diri saya pada saat itu. Saya belajar feminis itu mulai dari banyak sekali pertanyaan gitu. Jadi ada pengalaman empiris sebenarnya yang terakumulasi ya sejak saya kecil gitu. Akhirnya saya merefleksikan diri gitu sebagai seorang perempuan, seperti apa posisi saya, karena saya termasuk orang yang memberontak ya. Sebenarnya masuk kategorinya begitu. Dan seperti saya mendapatkan kayak sebuah jalan gitu. Pada saat itu belum terang-terang banget ya, tapi sebuah jalan gitu, di mana saya kayaknya harus melalui jalan itu gitu, dan itulah yang membuat saya ingin belajar, dan saya belajarnya itu lumayan unik ya, saya suka ngejar gitu pada saat itu para aktivis senior gitu. Jadi kalau ada kesempatan gitu, saya menguntit gitu sebagai anak kecil gitu ya, anak bawang pada saat itu. Tapi saya sering mendengarkan mereka. Sesekali saya meluncurkan, saya kok begini ya gitu. Saya bilang begitu gitu. Sehingga itu seperti kayak kalau aktivis itu kalau udah sangat sangat udah solid gitu menginternalisasi diri itu udah kena kayak istilahnya cuma sedikit dipicu gitu ya, di-trigger gitu, itu udah banyak banget gitu. Nah itu buat saya kayak proses pembelajaran yang cepat ya, selain saya mungkin belajar dari buku misalkan, terus dari beberapa diskusi-diskusi yang formal, tapi saya suka berinteraksi secara personal gitu dengan berbagai kalangan aktivis perempuan pada saat itu, dan saya suka gitu, suka sekali. Banyak pertanyaan saya itu mungkin belum bisa dijawab yang ini, belum puas, saya kayaknya harus cari yang ini deh gitu. Nah pada saat itu kan belum ada ya kayak media seperti sekarang gitu, bisa lebih mudah gitu kan. Nah waktu itu ya saya mempergunakan kesempatan ketika saya bertemu
di sela-sela mungkin acaranya formal pada saat makan atau break itu saya suka suka berdiskusi. Bahkan kadang bukan kadang sih, pada saat pada saat training saya ingat waktu di Jogja itu saya bisa ngobrol itu sampai hampir subuh gitu. Berkenaan dengan waktu itu kayak pemberontakan saya gitu, dan saya ingin mencari apakah maksudnya waktu itu masih benar dan salah gitu ya. kayak kayak masih bertanya begitu gitu, tapi pada saat itu memang jawabannya bukan benar dan salah gitu, yakin nggak melakukan itu gitu. Jadi maksudnya bagaimana saya harus punya otonomi terhadap tubuh saya, otonomi terhadap keputusan saya, misalkan seperti itu. Memang saya belajar banyak dari yang namanya feminisme itu sih. Jadi dari awal tahun 99-an begitu, dan itu lucu juga, itu kayaknya saya hampir beberapa bulan mau menikah lah ceritanya gitu, sampai saya agak goyah gitu, aduh menikah apa enggak ya gitu, menikah apa enggak ya gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya ya kami dalam proses mau menikah itu jadi diskusinya kayak diskusi tentang komitmen ya, bagaimana saya akan memilih sebagai aktivis perempuan dengan aliran saya akan ya saya lebih nyaman dengan menyebut pada saat itu feminis gitu, dan saya harus banyak belajar tentang apa itu feminisme, karena buat saya ya kita menikah sebenarnya juga itu basisnya kesetaraan, keadilan, dan kita harus belajar itu gitu pada saat itu. Ya syukurlah dia mau gitu kan ceritanya gitu. Jadi jadi ya sudah berlanjut aja gitu. Nah itu juga menarik sih. Kemudian saya sekitar 17 tahun saya tidak punya anak gitu. Jadi itu kayaknya kalau feminis itu emang harus diuji kali ya gitu ya, dengan segala macam cobaan gitu. Dan saya bilang saya mungkin menjadi feminisme itu bukan karena mungkin saya S2 atau saya gitu, belum punya kesempatan ya untuk sekolah lebih tinggi ya. Cuman kayaknya memang ada banyak gitu kehidupan perempuan yang itu sebenarnya menurut masyarakat itu memang kayaknya nggak wajar gitu, nggak lazim gitu. Itu yang saya harus jalani, itu kenyataannya gitu, itu kenyataannya. Dan saya bersyukur karena saya waktu awal-awal itu saya belajar feminisme, sehingga ketika saya melalui hal yang demikian, ya saya santai aja gitu. Maksudnya ya dengan suami gitu kan, hidup di Indonesia masihan gitu, terus punya keluarga ya yang artinya sangat masih patriarki itu. Buat saya sangat bersyukur gitu, dan ya artinya kami nggak salah gitu memilih belajar tentang feminisme itu untuk bahagia sebenarnya gitu. Sampai akhirnya kok ternyata saya dikasih anak juga tahun 17, makanya saya tulis ada cerpen saya itu yang fiksi itu sebenarnya ya agak-agak true story lah kayak gitu. Nah saya juga ngelihat banyak juga teman-teman saya, bahkan ada yang meninggal ya karena harus mempertahankan rahimnya misalkan, terus mungkin juga harus mengalami KDRT misalkan karena tidak punya keturunan misalkan seperti itu. Dan ya saya lebih bersyukur ya karena pergulatan saya itu diwadahi oleh feminisme, artinya banyak belajar tentang apa itu perjuangan perempuan ya untuk membebaskan dirinya. Itu menurut saya mempermudah hidup saya gitu. Jadi bagaimana saya menghadapinya, menjelaskannya gitu, dan hidup saya menjadi sebuah pelajaran panjang gitu ya. Makanya saya masih sangat suka untuk bersama-sama perempuan akar rumput gitu, karena di sisi lain saya juga belajar tentang bagaimana feminis itu bisa tumbuh gitu ya, bisa tumbuh di kalangan yang aksesnya terbatas, perempuan-perempuan yang aksesnya terbatas, dan bagaimana saya juga terus ditantang ya kayaknya itu dengan
strategi gitu. Misalkan ya mungkin 5-10 tahun yang lalu, oh saya pakai strategi begini ya. Oh sekarang kayaknya nggak bisa deh kalau seperti ini. Nah itu menurut saya nggak ada gitu sesuatu yang paten gitu untuk strategi mengembangkan feminisme itu tetap tumbuh dan subur. Walaupun itu sebenarnya juga agak gimana ya, yang dihadapi sekarang juga agak sulit ya, terutama harus langsung gitu berinteraksi dengan perempuan akar rumput. Banyak yang bilang mana mungkin mereka paham gender, apalagi feminis. Bagaimana kamu menyampaikan itu sehingga mereka tidak bias? Bagaimana mereka bisa memahami itu sehingga tidak melawan suaminya? Jadi banyak sekali begitu. Bahkan oh jangan undang Iva deh karena dia feminis. Nanti itu banyak ibu-ibu nanti yang disalah jalankan oleh dia, misalkan seperti itu. Saya bilang ya itu memang tantangan gitu karena kita masih hidup belum lepas lah dari yang namanya budaya patriarki gitu. Saya katakan ya itu memang tantangan dari mereka yang selama ini zonanya nyaman gitu kan. Terus mungkin dia salah satu pelaku gitu. Jadi saya nggak cukup merasa merasa khawatir gitu. Tapi menurut saya ya mari gitu. Itu artinya tantangan untuk kita berstrategi gitu. Kayak gitu. Baik, menarik ya Mbak ya. Berarti perjalanan panjang gitu ya, Mbak Iva, bagaimana kemudian menjadi Iva yang sekarang gitu ternyata panjang banget. ya di-trigger dengan merefleksikan pengalaman Mbak Iva sebagai perempuan, kebetulan ketemu dan ikut dengan training gender yang kemudian mendorong Mbak Iva jadi menjadikan pengetahuan feminisme itu sebagai suatu kebutuhan. Betul. Yang membantu Mbak Iva kemudian mendampingi kawan-kawan perempuan di akar rumput yang mungkin nanti akan kita bincangkan lebih jauh gitu. Dan kalau yang menarik tadi juga ternyata menikahi Mbak Iva itu juga menikahi seorang feminis dengan segala pandangan masyarakat gitu ya, pandangan negatif masyarakat tentang seorang feminis gitu. Kok feminis mau nikah sih? Ya, betul. Kok feminis ya kan? Yakin gitu kan nanti suaminya ya mungkin jadi lebih subordinat dibandingkan dengan Mbak Ivanya gitu ya, tetapi ternyata tidak seperti itu karena mitra gitu ya Mbak. Dan kalau dihitung-hitung jadinya kan udah hampir 20-an tahun ya Mbak ya, menjadi seorang feminis, kemudian menjadi menjadi aktivis perempuan gitu. Apa Mbak pengalaman baik dan juga pengalaman yang mungkin membuat Mbak Iva jengkel atau sedih gitu ya menjadi seorang feminis dan menjadi seorang aktivis perempuan? Ya sebenarnya kan kalau aktivis perempuan itu juga kita kalau di kalangan aktivis-aktivis sendiri gitu ya itu juga masih suka dinyinyirin ya kalau bahasa sekarang ya, masih suka dinyinyirin gitu. Nah itu tuh maksudnya sukanya feminis kadang bilang gini, susah repot sama aktivis perempuan, ini enggak itu enggak, ini apa sih maunya, misalkan seperti itu gitu. Jadi itu yang sering ya masih saya alami gitu. Maksudnya ini saya bicara bukan dalam circle yang sebenarnya udah paham tentang feminis gitu. Kalau di kita punya circle yang udah paham sama feminis ya pasti ada kayak porsi gitu ya, ada kayak kesetaraan gitu. Jadi ada position yang sebenarnya itu juga setara gitu. Tapi kalau kita bicara dengan yang lebih luas gitu, misalkan dengan aktivis HAM yang pada umumnya lah, maksudnya misalkan di isu-isu yang selain isu perempuan itu juga kadang-kadang itu masih dianggap marginalis gitulah, masih dianggap apa sih urusan kalian, misalkan seperti itu kayak gitu-gitu. Jadi itu yang masih saya ya, maksudnya masih saya rasakan gitu. Tapi kadang-kadang juga lumayan juga sih kalau yang tahu gitu, yang bagi yang bukan aktivis kayak teman-teman sendiri gitu, teman main kayak atau teman apa gitu ya, terutama yang cowok-cowok gitu, agak takut juga kalau ada saya gitu.
Maksudnya kalau saya komen di grup gitu kayaknya ya mungkin ada kayak polisinya yang lebih dari polisi kayaknya ya itu yang hadir gitu. Ya itu lumayan lah maksud saya gitu. Jadi apa namanya di sisi lain saya melihatnya bahwa ya ada konsistensi yang mungkin selama ini saya bangun dan itu mungkin bisa dirasakan gitu kan semuanya itu emang harus berdasarkan konsistensi ya menurut saya. Konsistensi itu juga ada komitmen gitu bagaimana orang lain melihat gitu sejauh mana sih kadang-kadang kita itu kan kayak diuji gitu ya secara nggak langsung. Coba-coba lihat ya nanti aktivis apa gitu-gitu. Kadang saya juga dikatain, kok Palu gak ada gitu Mbak, ada social protection, ada lingkungan gini-gini. Ya saya bilang, ya kalau isu gender itu kan emang harus mainstreaming ya, aku bilang gitu. Justru itu tantangannya, kita repot nih jadi aktivis apa perempuan misalkan. Itu atau gender gitu ya, isu gender yang kita harus belajar sebenarnya dalam konteks gitu. Kalau misalkan konteks kebencanaan, konteks dan lain-lain itu menjadi ranah yang ya kita nggak bisa bilang, oh saya nggak bisa tuh di situ gitu. Jadi kayak ketajaman analisis itu juga kan memang harus terus diasah ya gitu dengan bagaimana kita membangun sebuah pengalaman itu menjadi pengetahuan yang terus bertumbuh gitu loh. Itu menurut saya itu yang hal yang jadi penting gitu. Tapi yang saya rasakan ya itu sih masih ada ya misalkan aduh ini aktivis perempuan itu nggak dianggap misalkan seperti aktivis yang anti korupsi lah misalkan seperti itu ya yang lebih ini. Cuman ya saya bersyukur ya ada undang-undang TPKS itu yang sebenarnya orang sekarang ya udahlah lebih masif gitu ngelihatnya lebih lebih agak ada apa perhatian gitu bahwa kita ini memang kayak gini loh undang-undang TPKS itu seperti menjelaskan bahwa isu-isu terkait dengan kekerasan seksual atau yang lebih ke private itu adalah betul-betul masalah sosial gitu. Jadi keberadaan kami itu sebenarnya bisa mewakili itu gitu yang nggak bisa diselesaikan apa ya secara ini ya apa sih apa namanya kayak di dalam rumah gitu ya di dalam rumah di dalam kamar gitu itu oleh aktivis perempuan itu bisa dijawab gitu. Ya, jadi memang label negatif aktivis perempuan itu juga masih ternyata ya Mbak ya sampai sekarang itu masih jadi satu tantangan untuk kita untuk kita mendorong upaya-upaya perbaikan atau mendorong upaya pemenuhan keadilan gender untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Kadang-kadang bias itu tadi ya, misalkan tuh kita penampilan yang agak beda dikit aja udah dikatain, aduh itulah feminis begitu kan seperti itu. Padahal sebenarnya itu gak ada hubungannya sebenarnya gitu. Terus kok dulu waktu saya belum punya anak dia bilang oh nggak mau punya anak ya gitu kan kayak gitu. Kalau iya kenapa saya bilang gitu. Kalau iya kenapa gitu. Jadi saya suka kalau orang ada nanya itu kayak saya dikasih tema untuk diskusi gitu. Kadang gitu. Jadi saya nggak pernah menanggapin itu mungkin karena usia kali ya. Jadi bukan usia, maksudnya mungkin pada taraf sekarang saya sudah punya banyak strategi untuk menghadapi beberapa apa yang tadi gitu ya, yang tantangan-tantangan tadi. Tapi kalau awal-awal dulu, waduh itu dengan gaya yang agak gimana gitu ya, anak muda yang gimana gitu udah tantang-tantang juga sih. Udah bacaannya yang mana gitu. Itu kayak bergaya juga gitu ya. Ini bacaan yang ini, oh feminis radikal, oh ini gini dan lain-lain gitu. Nah, kalau sekarang ya mungkin kita udah tahu porsinya bagaimana kita menjawabnya mungkin dan itu bagian dari strategi menurut saya. Dan saya suka sekarang dengan teman-teman youth gitu ya, feminis muda itu saya suka sekali makanya saya kemarin tergabung dengan teman-teman pamflet itu mereka komunitas yang paling tua kalau nggak salah itu usianya 28 deh gitu. Nah, saya banyak belajar dengan perkembangan cara berpikir mereka saat ini gitu dan itu membuat saya semakin punya banyak strategi gitu untuk menghadapi gitu kan.
kayak gitu. Karena mereka ternyata oh iya kalau anak-anak yang sekarang itu dia banyak asupannya ya, nggak harus cuman training. Kalau zaman saya dulu kan terbatas banget ya, mungkin lebih banyak training. Kalau sekarang kayak seperti ini, event kayak gini itu live IG atau apapun itu masih bisa diakses Betul. gitu. Nah itu menurut saya lebih cepat ya, lebih cepat. Tapi memang di sisi lain teman-teman muda ini memang ada kebutuhan sebenarnya ya untuk maksudnya itu bagaimana dia juga akan harusnya belajar dengan strategi sebelumnya dan bagaimana itu mungkin tidak terulang, dan saya pikir bagaimana bisa efektif gitu loh untuk mereka melakukan atau menghadapi tantangan yang relevan saat ini gitu. Betul, Mbak. Berarti gerakan perempuan juga tidak hanya melulu soal mereka-mereka yang aktivis perempuan yang usianya mungkin sama kayak kita gitu ya, Mbak ya. Tapi juga kelibatan teman-teman muda, aktivis perempuan muda gitu yang memang saat ini ya lebih kenal dengan dunianya gitu ya. Sehingga dan lebih cepat komen. Betul. Nah, dan lebih cepat merespon mereka. Out of the box gitu ya untuk menggagas strategi-strategi dalam rangka memastikan bahwa keadilan gender itu bisa dirasakan oleh tidak hanya perempuan tapi juga teman-teman laki-laki. Gitu. Baik, Mbak Ipa, yang saya tahu saat ini kan Mbak Ipa menjadi Direktur Eksekutif Kelompok Perempuan dan Sumber-Sumber Kehidupan ya, KPS 2K Jawa Timur gitu. Sebenarnya gimana Mbak sejarah terbentuknya KPS 2K ini dan apa saja program-program dari KPS 2K yang kemudian juga bisa menjadi bagian dari gerakan atau upaya pemberdayaan para perempuan di akar rumput? Ya, hari ini tepatnya 17 tahun ya KPS 2K berulang tahun gitu. Jadi kalau dan teman-teman ya kalau di dalam Indonesia itu udah punya KTP ya, 17 tahun udah boleh punya KTP gitu ya. Gitu. Ya, jadi waktu tahun 2005 sebenarnya saya menginisiasi KPS 2K ini kan tadi saya berawal dari pengalaman empiris saya ya terkait dengan bagaimana situasi perempuan dan bagaimana perempuan itu juga diposisikan dalam banyak sekali relasi ya, tidak hanya relasi kuasa gitu loh. Ada relasi kepentingan yang lain gitu, yang kita itu kayaknya pada posisi ya, kalau ada yang pernah ikut yang namanya metode jaring laba-laba gitu, itu sebenarnya itu betul-betul bagaimana kita mensimulasikan situasi perempuan gitu. Ketika saya di organisasi yang lama, menurut saya memang kurang mendapatkan aktualisasi gitu sebagai perempuan, dan memang tidak banyak pendapat yang diakomodir gitu. Terus kemudian banyak hal-hal yang mungkin saya ngerasain berjuang sendiri itu kayaknya susah ya, akhirnya tidak berhasil gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk resign dan saya menginisiasi KPS 2K. Jadi kelompok perempuan dan sumber-sumber kehidupan gitu. Jadi sebenarnya sumber-sumber kehidupan ini filosofinya luas, tidak hanya sebenarnya ngomongin tentang sumber daya alam, karena basis saya dulu aktivis lingkungan gitu ya. Aktivis lingkungan gitu, yang saya ngerasa saya bagian mengorganisir kelompok-kelompok namanya organisasi rakyat gitu. Waktu itu dari korban-korban ya kerusakan lingkungan kayak gitu, saya ngerasain bagaimana strategi advokasinya memang tidak mengakomodir kepentingan perempuan gitu kan. Ketika melakukan aksi terus kemudian bapak-bapaknya masuk penjara, ibu-ibunya juga tidak siap kayak gitu-gitu. Itu menurut saya yang membuat saya merasa pada saat itu juga agak merasa tidak terima gitu loh dengan strategi-strategi yang seperti itu.
Nah, saya mendirikan KPS 2K ini sebenarnya sederhana waktu itu cita-citanya. Di usia saya yang masih memang belum mungkin terlalu matang pada saat itu, saya cuma ingin bagaimana sih membangun gitu ya sebuah wadah gitu atau rumah gitu yang bisa membuat perempuan itu nyaman gitu untuk bisa melakukan aktualisasi diri dalam model apapun gitu. Makanya di KPS 2K itu sebenarnya saya suka menyebut buatlah budaya baru di sini gitu. Artinya budaya yang semua orang mungkin merasa apa ya, merasa mungkin nyaman dan lain-lain gitu. Itu sebenarnya sesederhana itu karena waktu itu saya bekerja merasa nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman. Jadi bagaimana di KPS 2K itu bisa merasa nyaman gitu. Nah, selang pertumbuhannya si KPS 2K ini memang banyak hal-hal ya dari misinya itu yang kita dari yang tidak muluk-muluk ya sebenarnya mengorganisir gitu kelompok-kelompok yang ada di pedesaan misalkan pada saat itu karena basis saya banyak waktu awal-awalnya di isu lingkungan dan itu banyak di wilayah-wilayah pedesaan, jadi saya mengenal sekali karakter-karakter perempuan di pedesaan, terus kemudian pesisir kayak gitu. Itu yang pertama gitu, yang waktu kami mendirikan KPS 2K membuat kelompok di situ gitu dengan ibu-ibu, dengan ya pada saat itu kita mengawalinya. Kalau saya karena saya suka dengan data gitu ya. Jadi intervensi itu memang dari awal KPS 2K itu menggunakan analisis data yang kami melakukannya sendiri gitu. Artinya asesmen itu dilakukan oleh KPS 2K dan memang pada saat itu belum ada donor dan lain-lain gitu ya. Tapi buat saya itu penting gitu untuk menaruh strategi yang itu strategis gitu dengan data yang kita miliki untuk bisa dianalisis gitu. Nah dari situlah sebenarnya banyak sekali kemudian KPS 2K ini mengembangkan misinya ya. Pada saat awal-awal kita punya 4 kurang lebih misi gitu. Tapi tidak semuanya memang terjalankan ya karena ya di sisi lain logistik juga ya bagaimana support. Dan kami 2005 awal itu kami bersama Kapal dan Inet for Justice itu berjaringan gitu. Jadi KPS 2K belum punya donor gitu ya. Itu masih kayak branding lah gitu ceritanya gitu. Jadi ya kita nggak gajian. Aduh gimana ya ceritanya. Tapi kayaknya itu terlalu idealis gitu kali ya. Maksudnya kita juga tetap makan nasi gitu loh. Maksudnya gitu. Tapi memang waktu itu uh, kita memang sama-sama punya keinginan yang sama gitu. Jadi terus kemudian tahun 2009 baru kami punya donor pertama dan itu juga tidak besar tapi menurut saya itu sangat berarti ya dari sisi bagaimana KPS 2K ini bisa mengembangkan misi yang lainnya. Misalkan bagaimana KPS 2K mengembangkan pendidikan alternatif untuk perempuan pada saat itu dengan support di isu pendidikan. Maksudnya waktu itu pendidikan usia dini gitu. Sebenarnya jauh ya dari KPS 2K ngomongin PAUD gitu. Tapi buat saya ini adalah jalan untuk bagaimana kita melakukan distribusi knowledge gitu loh yang berkaitan dengan gender perspektif gitu di dunia pendidikan gitu. Sehingga pada saat itu kami punya yang namanya sekolah PAUD, tapi kami juga melakukan pengorganisasian. Karena pada saat awal kami sebenarnya kami itu punya visinya di perkawinan anak gitu, tapi kenapa kok malah dikasih sekolah PAUD gitu kan ceritanya. Nah akhirnya saya bilang oke, saya bikin sekolah PAUD, tapi ini di basis yang kami punya ya. Jadi ini adalah kami juga mengumpulkan berapa orang yang dia uh, korban perkawinan anak, terus kemudian anak-anaknya juga masih anak gitu kan. Jadi nah itulah dari situlah kami punya laboratorium sebenarnya. Laboratorium untuk belajar kami punya sampai menghasilkan beberapa buku modul pada saat itu dan disupport banget oleh si donor ini gitu. Kami menulis
sendiri gitu, terus kemudian ya dari Kementerian Pendidikan pada saat itu, yang dari Kementerian Pendidikan apa ya namanya, karena berubah-ubah sih namanya, PLS kalau nggak salah ya, pendidikan luar sekolah gitu. Nah itu juga kemudian berterima kasih karena mereka merasa oh ternyata ada yang mau ngembangin juga ya yang kayak seperti dia, padahal selama ini itu mereka hanya punya yang namanya hasil hasil pengetahuan tapi cuma di rak aja gitu, ditaruh di rak buku gitu perpustakaan. Nah buat kami bisa bilang oh nggak bisa buku nggak bisa tuh metodologimu dipakai karena ini basisnya kelompok perempuan miskin, perdesaan, sulit akses dan lain-lainnya. Jadi itu sebenarnya kontribusi pertama sih sebenarnya KPS 2K. Kemudian kami bekerja sama dengan Institut Kapal Perempuan, lah ini makin menjadi-jadi kayaknya gitu. Jadi mengembangkan sekolah perempuan. Jadi basis kami di Jawa Timur pada saat 2013 kami memulai itu bukan dengan mudah sebenarnya, tapi pada tahun 2013 kami masih pakai metode live in ya. Jadi saya live in gitu ke desa gitu untuk betul-betul mencari para perempuan akar rumput gitu. Artinya bagaimana calon-calon yang kita inginkan untuk mereka bisa menjadi pemimpin akar rumput itu memang butuh sebuah proses gitu. Jadi kami melakukan pengumpulan data itu dengan metode participatory rural appraiser yang waktu itu kita pakai basisnya itu memang dalam konteksnya feminisasi kemiskinan, jadi indikatornya itu yang kami pakai, terus kemudian kami lanjutkan dengan live in, ada wawancara mendalam dan lain-lain. Dan akhirnya berhasil ada sekolah perempuan di Gresik, itu sebenarnya dua laboratorium yang sebenarnya sangat menarik dan membuat saya itu semakin ngerasa kaya banget ya. Maksudnya kita punya kesempatan banyak untuk belajar dengan para perempuan-perempuan ini gitu. Makanya tadi kalau disebutkan ada tuh menulis dan lain-lain, itu sebenarnya bukan cuman saya ya, itu kayaknya juga keberhasilan teman-teman juga di akar rumput gitu. Karena mereka sangat menginspirasi, terus saya berpikir kok sayang kalau tidak ditulis ya gitu loh, kayak gitu. Nah kadang-kadang memang pekerjaan yang rutinitas itu yang menjadi tantangan tersendiri. Nah pada tahun ini kami juga kerjasama lagi dengan kapal, dan ini kami mengembangkan satu metode sekolah perempuan tapi di wilayah bencana, dan ini konteksnya lebih sangat kompleks gitu ya, dengan ada disabilitas di situ, ada kelompok social inclusion. Jadi ini menurut saya yang menjadi kayak tantangan besarnya di KPS 2K. Di sisi lain memang diakui ya bagaimana perjalanan selama sekian lama sebagai organisasi perempuan tidak menutup kemungkinan untuk bergonta-ganti orang yang ada di dalam gitu. Kita termasuk founder dan masih sekarang jadi direktur. Semoga nanti kami punya satu regenerasi gitu, proses sedang diproses bagaimana nanti ada anak-anak muda gitu ya, perempuan muda yang bisa menggantikan saya gitu untuk melanjutkan perjalanannya KPS 2K. Jadi sebagai organisasi perempuan, wah itu luar biasa. Kalau kita memang betul-betul berpegang pada yang namanya bagaimana feminisme harus diterapkan ya. Maksudnya kita pakai prinsip-prinsip feminisme karena tidak dikotomis, ini juga menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Kita harus berkata konsisten juga kalau misalkan ada ketidaksetaraan di dalam, dan bagaimana para perempuan berelasi gitu, bagaimana bicara tentang sisterhood gitu di dalam organisasi, bagaimana kita juga punya yang namanya penyelesaian untuk manajemen konflik gitu ya. Artinya belajar membuat keputusan yang tepat itu buat saya kesempatan yang luar biasa diberikan oleh KPS 2K. Saya mengingat betul betapa waktu awal saya jadi direktur itu banyak keputusan saya yang salah gitu. Saya ketawa sendiri sampai
saya harus minta maaf kepada teman-teman saya bilang, aduh minta maaf ya keputusan saya salah gitu, saya bilang begitu. Karena saya kurang analisis begini, ini saya nggak kepikiran waktu itu begitu. Jadi saya orangnya lebih suka begitu ya, bagaimana ketika saya bilang, saya nggak bisa deh buat keputusan kalau sekarang, misalkan seperti itu. Saya butuh tanya ini, karena dia lebih berpengalaman. Jadi saya nggak mau membuat diri saya sendiri gitu, merasa kayak apa sih, menangis sendiri gitu kali ya, atau merana sendiri gitu. Jadi saya pasti panggil teman-teman saya untuk merana bersama gitu. Kalau di sini ada siapa tadi saya baca ada Kaleli gitu, ada beberapa teman-teman saya itu suka saya colek sih, misalkan mungkin mereka lebih senior dari saya, punya pengalaman banyak gitu. Jadi itu yang mewarnai keputusan keputusan saya gitu. Ya saya harus mengakui mungkin saya kurang di dalam pemahaman ini atau kurang menganalisis ini. Begitu sih, Mbak. Jadi pengalaman kepemimpinan perempuan yang dirasakan oleh Mbak Iva itu juga jadi modal ya Mbak ya, untuk membantu teman-teman ternyata di akar rumput, Ya, teman-teman perempuan di akar rumput mungkin gitu, itu untuk ya, betul. mengalami transformasi kepemimpinan dari yang Ah, informal itu mungkin juga ke bahasanya. formal gitu ya, kalau dari ceritanya Mbak Iva. Ya, Ya, ya. dan saya rasa juga nilai tumbuh bersama dengan perempuan-perempuan yang lain itu juga ternyata juga bisa menginspirasi kita semua ya teman-teman ya, untuk bisa jadi lebih baik gitu dalam memperkuat gerakan perempuan di Indonesia. Nah, saya dan Mbak Iva mau nyapa teman-teman yang tetap semangat bergabung bersama kami di sini. Ada Mbak Lelin, Mbak Gadis, kemudian Mbak uh, Piknik nih, siapa nih? Dan Mbak Ristu, Mbak Nyoman Ana, nih selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan saya dan Mbak Iva. Tapi seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa Lestok merayakan tanggal 22 Desember berbeda ya dengan kawan-kawan lain yang mungkin hari ini merayakannya lebih kepada Hari Ibu gitu ya, tetapi kami di Lestok merayakan tanggal 22 Desember sebagai Hari Gerakan Perempuan Indonesia. Nah, kenapa hari ini dimaknai sebagai Hari Gerakan Perempuan Indonesia? Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, yang seperti Mbak Iva tadi bilang masih belajar soal feminisme, ya mudah-mudahan nanti jadi kebutuhan untuk berfeminis gitu. Bahwa hari ini tepatnya di tanggal 22 Desember di tahun 1928, jadi mungkin sekitar sudah 94 tahun gitu ya, dilaksanakan sebuah kongres perkumpulan perempuan Indonesia yang merupakan titik awal perjuangan para perempuan dari berbagai kelompok. Ada sekitar 30 organisasi perempuan saat itu yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, lintas agama, lintas suku, lintas melatar belakang isu perempuan yang mungkin diusung berbeda satu dengan lainnya, tetapi mereka berkumpul bersama-sama dalam kongres ini, berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan gender bagi perempuan-perempuan di Indonesia. Jadi, terutama kalau di tahun 1928 itu, terutama pada bidang pendidikan dan juga perkawinan, gitu. Kalau saya nggak salah, dan melahirkan ada sekitar 6 keputusan bersama yang diraih melalui debat dan diskusi antar para peserta perempuan yang hadir. Yang pertama, mereka juga meminta kepada pemerintah kolonial waktu itu untuk menambah sekolah bagi anak perempuan, karena mereka juga berpikir bahwa pendidikan itu tidak hanya hak laki-laki tapi juga perempuan, sehingga kalau bangsa ini punya perempuan-perempuan yang pintar, tentu saja kehidupan berbangsa dan bernegaranya akan lebih baik. Kemudian juga banyak hal terkait perkawinan, misalnya memberikan surat keterangan menikah ya pada waktu itu, yang kemudian direalisasikan menjadi undang-undang perkawinan. Kemudian juga memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri di Indonesia, memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, dan
Mbak Lutfi di konde.co-nya juga mencatat bahwa di Kongres Perempuan tersebut juga diputuskan untuk mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberantasan buta huruf untuk perempuan-perempuan di Indonesia, termasuk diantaranya penurunan angka perkawinan anak. Dan juga ada satu badan yang menjadi wadah berorganisasi bersama yang namanya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia. Nah, itu sejarah Hari Gerakan Perempuan Indonesia ya teman-teman, yang mungkin kalau saat ini lebih banyak dikenal sebagai atau dikenai sebagai Hari Ibu, dirayakan sebagai Hari Ibu, tetapi kita di Lestok memperingatinya secara berbeda. Dan Mbak Ipa, ini kan udah hampir 1 abad gitu ya, 94 tahun Gerakan Perempuan Indonesia ini, dan dimulai dari Kongres Perempuan pertama tadi. Nah, kalau menurut Mbak Ipa, refleksi apa yang bisa menggambarkan perkembangan dalam perjalanan Gerakan Perempuan Indonesia saat ini, gitu Mbak? Dari mungkin ada sesuatu yang berbeda, mungkin fokus isunya bergeserkah atau masih sama gitu ya, tetapi ada isu-isu lain yang malah muncul. Ya, sebenarnya kalau secara isu ya, itu tidak banyak berbeda ya. Isu-isu yang apa namanya, yang organisasi perempuan atau di gerakan perempuan sedang dihadapi gitu. Maksudnya sedang diperjuangkan ya. Isu perkawinan anak itu juga dari zaman kongres yang pertama gitu kan, itu juga masih. Kita bicara tentang buta aksara misalkan, itu juga sebenarnya itu juga jadi concern kami gitu ya, kayak gitu. Terus masalah bicara tentang hak-hak apa seksualitas misalkan, itu juga sebenarnya sekarang juga masih gitu ya. Bicara alkon itu malah alat kontrasepsi itu juga masuk kan dalam undang-undang apa TPKS misalkan, seperti itu. Mungkin yang menurut saya beda itu adalah konteksnya. Jadi konteks bagaimana isu-isu itu menjadi apa tumbuh ya, atau mungkin dia masih ada gitu, itu yang agak berubah-ubah. Nah, konteks ini bisa macam-macam gitu. Konteks secara politik gitu, bagaimana apa mungkin dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Ini kan sudah sangat berkembang ya, dari apa rezim ke rezim gitu maksudnya gitu. Itu juga menjadi hal yang menurut saya catatan penting gitu. Kalau sekarang kita bicara di rezim yang sekarang ini kan kesannya demokratis gitu, kesannya gitu ya. Walaupun di sisi lain memang kita mengakui seperti kehadiran undang-undang TPKS itu yang menurut saya luar biasa Indonesia. Walaupun undang-undang yang sebenarnya kita bilang induknya misalkan undang-undang tentang kesetaraan dan keadilan gender itu belum juga kelar gitu sampai sekarang gitu. Terus kemudian ada undang-undang apa pekerja rumah tangga itu juga masih digantung juga ya. Tapi di sisi lain, wah ini undang-undang TPKS begitu apa namanya bisa disahkan gitu loh pada era yang sekarang. Nah, terus kemudian sosial budaya itu konteksnya sekarang memang menurut saya agak semakin apa ya, interseksionalitasnya yang menurut saya itu sangat kerasa ya. Mungkin kalau dibilang sekarang ini jujur saja, misalkan saya aktivis perempuan muslim yang nggak pakai jilbab gitu, itu mungkin nggak banyak gitu ya. Artinya saya ngelihat juga teman-teman berkembang gitu, perubahan gitu ada gitu. Nah ini apa kalau buat saya ini memasukkan dalam konteks itu. Nah di sisi lain ketika saya masuk di wilayah-wilayah Indonesia ya, dalam tanda kutip yang masih sangat kuat gitu untuk fundamentalismenya atau mungkin hal-hal yang berbau SARA, itu juga misalkan sosok seperti feminis yang kayak saya misalkan, itu juga mereka tidak
tidak mudah gitu. Kalau saya mau mudah, saya langsung pakai kayak Mbak Revin gitu ya, pakai mau dikalungin sedikit aja udah oke sebenarnya gitu loh, kayak gitu. Itu itu saya rasakan gitu. Sekarang banyak gitu. Saya minta ngisi acara terus saya dijapri. Ibu nanti minta tolong bajunya yang sopan misalkan gitu. Saya bingung kan. Selama ini apa baju saya kurang sopan gitu? Pertanyaan saya tuh sampai sampai bingung juga gitu dengan hal yang demikian gitu. Nah, itu yang menurut saya konteks ini ya sosial budaya. Dan itu sampai ke kelompok yang bawah ya di akar rumput itu masih sangat berasa kalau yang ini gitu. Bagaimana kita bicara terkait dengan apa ya otonomi tubuh gitu ya. Itu hal yang menurut saya saat ini masih sangat eh, relevan gitu untuk dibicarakan gitu sih itu. Jadi di sisi lain apa ya kalau tadi secara hukum gitu mungkin secara pendidikan sekarang juga kalau kita lihat kampus-kampus banyak juga kan yang udah buka studi gender kayak gitu-gitu tapi itu juga nggak mempermudah orang seperti saya untuk bisa mengakses itu sebenarnya saya ya di sisi lain kalau saya bisa bayar gitu ya mungkin saya masuk gitu cuman persoalannya kan kadang aktivis perempuan juga mikir juga ya mau buat bayar kuliah atau mau buka nanti buka program lagi gitu maksudnya mensupport organisasi gitu itu buat saya itu masih kayak aduh nggak masuk prioritas deh gitu itu tapi teman-teman muda sekarang juga banyak yang lulusan apa kayak studi gender kayak gitu tapi memang nggak banyak ya menurut saya yang masih mau bertahan gitu ya untuk langsung gitu berstrategi dengan kelompok-kelompok basis ya atau kelompok-kelompok akar rumput atau kelompok-kelompok kepentingan itu. Padahal menurut saya baca bukunya Mbak Yanti Mukhtar ya dalam apa gerakan-gerakan perempuan di Indonesia itu menarik ya. Kayaknya kalau kita mau lihat itu habis baca bukunya Mbak Julia gitu ya, yang ibuisme gitu, terus baca bukunya Mbak Yanti itu sebenarnya ada nyambungnya di situ gitu, bagaimana eh, kayak pergerakan apa namanya pergerakan ini ya organisasi-organisasi perempuan kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ciri khasnya kalau boleh bilang itu organisasi perempuan itu sangat dia membawai apa ya menjadi rumahnya ya kelompok-kelompok kepentingan gitu loh. Itu menurut saya gitu. Jadi kenapa KPS2K harus punya strategi gitu. Strategi itu di dalam organisasinya karena itu memang menjadi karakter gitu. Ciri khasnya itu di situ itu baru kita bicara organisasi feminis atau organisasi perempuan karena nggak semua organisasi perempuan itu juga feminis ya menurut saya gitu kayak gitu jadi ya kalau saya harus meletakkan prinsip-prinsip feminisme di dalam KPS 2K ya perjuangannya memang ada di kelompok bagaimana kita tetap bisa menjadi apa intermediary ya. Jadi gimana kita bisa membawa gitu suara-suara itu menjadi daya yang lebih kuat. Kalau yang sekarang kami lakukan kan strateginya bukan kami yang artinya yang advokasi secara langsung. Justru perempuan-perempuan akar rumput ini sebenarnya yang harusnya dia yang bicara gitu. Dan itu sebenarnya yang bisa merubah dalam konteks budaya patriarki itu mereka karena saya melihat dalam konteks perkembangan sistem hukum gitu ya keberpihakan pemerintah advokasi kebijakan itu lebih cepat progresnya gitu tapi kita selalu seperti tidak ada yang berubah ketika kita bicara tentang konteks budaya sosial budaya itu kayak nggak berubah gitu loh. Kenapa gitu? Nah ini menjadi menurut saya buat saya menarik ya karena melihat memang nggak banyak gitu organisasi perempuan yang
dia langsung gitu mengorganisir gitu dalam kelompok-kelompok kepentingan ini. Justru pengorganisasian itu yang harusnya balance gitu ketika kita bicara tentang advokasi. Jadi buat saya advokasi itu nggak akan berhasil kok kalau pengorganisasiannya nggak jalan gitu. Gitu. Pengorganisasian itu juga nggak akan berarti apa-apa gitu kalau dia tidak bisa merubah yang namanya sebuah kebijakan gitu. Dan pola kebijakan itu kan di dalamnya ada substansi ya, ada budaya gitu. Nah, seperti undang-undang perkawinan anak itu ada, tapi perkawinan siri masih banyak gitu. Kayak gitu. Ya kan? Sama nanti undang-undang TPKS ini dia memang sudah lahir gitu. Tapi ternyata tindak pidana itu masih juga sama gitu loh. Kayak gitu. Jadi ini tantangannya itu sebenarnya di pengorganisasian, dan pengorganisasian itu memang nggak murah. Itu pengorganisasian di kelompok akar rumput itu nggak murah itu sebenarnya gitu. Jadi nggak murah itu artinya bukan hanya kita bicara sisi materialis dalam hal pendanaan ya, nggak cuman itu kalau menurut saya klasik gitu. Tapi bagaimana kita punya modalitas pengetahuan yang saya bilang tadi, pengetahuan yang bertumbuh itu sebenarnya dibutuhkan dalam sebuah pengorganisasian. Saya bilang pengorganisasian dari satu dekade ke dekade lainnya nggak bisa pakai strategi yang sama gitu. Itu menurut saya yang nggak murah itu di situ gitu, itunya tantangannya gitu sih Mbak. Baik. Itu jadi merefleksikan bahwa ternyata nggak gampang gitu ya Mbak ya melakukan pengorganisasian Ya. terhadap perempuan-perempuan di akar rumput. Tapi kalau kita mundur sedikit Mbak Ipa, Ya. jadi tadi kita ngomongin perempuan akar rumput. Apa sih sebenarnya karakteristik dari gerakan yang mempresentasikan gerakan perempuan di akar rumput ini Mbak? Kenapa perempuan perempuan di akar rumput ini perlu didampingi gitu. Karena kan kalau kita melihat sejarah gerakan perempuan juga banyak yang bilang bahwa ternyata banyak perempuan-perempuan dari kalangan elit yang melakukan inisiasi atau pergerakan gitu ya. Dan kenapa kita harus memulainya di akar rumput gitu kalau untuk kondisi di saat ini? Ya, buat saya memang perjuangan dari pemenuhan hak itu kan harusnya memang diawali atau diperjuangkan oleh mereka yang haknya memang secara realitas tidak terpenuhi ya. Jadi mereka yang memang bagaimana mereka harus apa namanya mungkin menghentikan yang namanya perkawinan anak itu gitu kan. Misalkan kalau yang bicara itu memang dia penyintas dari perkawinan anak gitu. Itu dia merasakan sendiri gitu. Karena ketika kita bicara yang namanya feminisme, pengalaman perempuan itu kan menjadi salah satu sumber pengetahuan ya yang mesti dihargai gitu. Jadi buat saya itu sebenarnya yang menurut saya kalau saya di dalam pengorganisasian di akar rumput, saya akan tanya dulu siapa mereka, siapa yang kita mau cari di akar rumput gitu loh, kayak gitu. Apakah itu cuma di pedesaan saja? Misalkan enggak juga kan. Kalau saya menganalogikan ya namanya juga akar rumput, kalau nggak dicabut dia nggak kelihatan gitu, kayak gitu. Jadi kita mesti cari tahu, tidak hanya kita baca oh ini ya datanya orang miskin itu kayak gini ya gitu ya, bukan kayak gitu juga gitu. Yang itu kalau di kami masih kami pakai yang namanya metode PRA, masih kami pakai yang LinkedIn gitu ya, untuk kita betul-betul gitu memilih seperti apa sih mereka yang punya kebutuhan gitu terhadap perjuangan hak itu gitu. Jangan kita salah orang gitu. Kita bicara tentang bagaimana perempuan berdaya. Ternyata perempuannya udah berdaya gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi Ya, nggak itu kan tepat sasaran gitu ya Mbak? ya nggak jadi apa-apa kan sebenarnya gitu. Jadi bagaimana kita juga melihat karena kita punya kacamata yang namanya perspektif, mungkin perspektif gender dan perspektif feminis, karena
kalau di kami karena organisasi perempuan ya basisnya kan kelompok-kelompok perempuan ya. Jadi basis pemikirannya itu emang harus menggunakan feminis gitu, feminis perspektif gitu ya, yang itu diterjemahkan gitu. Siapa mereka gitu? Artinya orang-orang yang akan kita organisir ini sebenarnya siapa sih gitu loh, kayak gitu. Nah, dari mereka inilah justru kemudian kita tahu gitu apa yang mereka inginkan sebenarnya gitu. Kita nggak akan bisa ya ngomong kayak gimana sih pemerkosaan itu misalkan atau pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri gitu kan. Kalau kita nggak betul-betul mendengarkan sendiri gitu, bagaimana mereka bisa menceritakan itu. Karena di sisi lain jujur kadang ada isu yang memang buat kita yang kelompok mungkin perempuan yang punya akses gitu, itu kan kita nggak ngalamin ya di situ gitu loh, kayak gitu. Dalam konteks advokasi, oke, itu bisa kita lakukan. Tapi ketika kita dalam konteks strategi pendampingan pengorganisasian, ini sebenarnya lebih rumit daripada kita bicara advokasi. Kita harus bicara dengan orang yang buta huruf gitu kan. Kalau kita advokasi ya orangnya nggak mungkin ada aja di situ buta huruf semua gitu tapi kita menerjemahkan kepada orang yang aksesnya memang minim banget untuk mendatangkan mereka aja. Kita harus jemput mereka, bahkan mungkin kalau di pulau ya ambil jemput mereka dari pulau A gitu ya untuk ke pulau B misalkan kayak gitu. Itu kan sebenarnya nggak mudah juga ya kayak gitu. Jadi apa namanya, ini yang menurut saya di sisi lain tidak semua organisasi perempuan itu punya logistik yang cukup gitu. Saya memahami ya, saya sering diskusi dengan teman-teman yang lain terutama di daerah. Mereka banyak loh melakukan pengorganisasian gitu. Cuman secara logistik gitu ya, mereka sangat mungkin tidak memiliki akses untuk itu gitu. Nah ini menurut saya juga hal yang penting ya. Mungkin kita nggak bisa kan kalau kita ngomong hal yang seperti ini oh itu salah, itu benar gitu kan, nggak seperti itu juga gitu. Dari segala dimensi ya kita melihatnya. Kadang-kadang Mbak susah ya ngakses donor karena harus ini harus itu dan lain-lainnya gitu. Nah kapasitas ini seharusnya itu yang menurut saya bisa bisa dicarikan jalan keluarnya lah ya misalkan gitu. Jadi ada juga teman-teman yang bilang aduh itu organisasi kok banyak sekali duitnya ya, padahal kita nggak tahu juga dia kerja apa misalkan begitu gitu ya. Nah, itu hal-hal bagaimana kita dan tentunya sekarang kita sering ya ngelihat banyak sekali organisasi anak muda gitu ya. Mereka yang wow langsung debutnya gitu ya. Misalkan oh ini langsung dia publikasi di mana-mana dan lain-lain gitu. Sedangkan kita yang udah kayak begini nggak karu-karuan itu udah kadang nggak sempet juga ya mau publikasi gimana kayak gitu-gitu ya bisa-bisanya gitu. Misalkan seperti itu contoh gampangnya ya. Yang menurut saya mungkin secara pertarungan resource mobilization gitu ya. Itu memang tidak mudah diakses ya salah satunya, dan itu mudah diakses oleh mereka yang punya kapasitas yang kekinian gitu. Jadi kayak resource mobilization itu sekarang kan sepertinya udah standarisasinya udah kayak 4.0 misalkan kayak gitu ya. Padahal tidak semua organisasi yang betul-betul dia bergerak gitu, terutama organisasi perempuan ya yang saya bicarakan ini, itu dia punya kapasitas ke situ gitu kayak gitu. Itu menurut saya yang memang mungkin bisa menjadi salah satu yang kita bisa diskusikan gitu secara terbuka. Kadang saya bilang aduh kenapa dia ini ya bubar ya, kadang saya tuh mikir sendiri juga kalau yang kayak gitu karena saya sempat gitu deketin teman-teman gitu, kenapa kalian bubar sih gitu.
nggak ada satu aja yang bertahan di situ gitu, satu aja gitu ya, satu aja gitu, karena udah saya bilang kalian cukup lama loh, kalian ini loh, kalian punya basis ini loh kak, gitu-gitu. Udah mbak nggak bisa mbak gini-gini, nah kayak gitu-gitu ya, itu yang menurut saya kadang-kadang ya membuat apa ya, pengorganisasian itu kayak jadi semakin melemah gitu ya, padahal pencapaiannya itu luar biasa gitu. Artinya kalau misalkan di kami, misalkan contoh aja nih, contoh ya, bagaimana kita melakukan pendampingan terhadap perlindungan sosial kepada kelompok akar rumput. Dalam sekian tahun, sekian ribu gitu, mereka udah bisa mengakses jaminan kesehatan, misalkan seperti itu hal yang konkret. Padahal kami mengadvokasi kebijakan juga nggak dengan mudah gitu untuk bisa merubah itu gitu loh. Tapi setidaknya mereka nggak mati lah gitu, karena dia udah punya kartu Indonesia Sehat misalkan seperti itu. Itu hal yang buat saya, tapi memang itu tadi ya, kembali lagi, logistik itu juga ternyata menjadi poin yang penting juga gitu. Makanya kita sebenarnya pengennya juga bagaimana sih organisasi perempuan ini juga kayak punya apa ya, networking gitu ya, untuk bisa saling mensupport gitu, antara yang mungkin mereka memang bisa untuk mempermudah akses itu gitu ya, terus kemudian organisasi yang memang masih mengalami kesulitan, tapi dia bisa melakukan proses-proses yang menurut dia itu sebenarnya passion di dalam, atau visi atau misi di dalam organisasi. Begitu deh Mbak. Ya Mbak, baik. Oh, jadi dari paparan Mbak Iva juga tadi disebutkan bahwa ternyata banyak sekali tantangan dalam mengelola organisasi perempuan gitu ya. Selain secara internalnya organisasi tersebut, maupun ketika mereka melakukan upaya-upaya pengorganisiran kelompok perempuan di akar rumput gitu. Entah karena costly, tadi Mbak Iva bilang bahwa biayanya tinggi loh gitu ya, dalam melakukan upaya pengorganisiran ini. Nah, kalau menurut Mbak Iva sendiri Mbak, sumber daya apa saja yang kita miliki nih, baik yang ada di level gerakan perempuan maupun dalam masyarakat atau komunitas perempuan, dalam rangka menguatkan gerakan perempuan dan gerakan feminisme di akar rumput untuk paling tidak ya menghilangkan sedikit demi sedikit ya tantangan yang ada gitu. Ya, networking menurut saya. Okay. Jadi memperkuat. Saya pikir APS2K juga dia tetap hidup itu karena networking. Gitu. Jadi bagaimana kita membangun yang namanya jaringan, baik itu jaringan yang strategis maupun jaringan yang taktis gitu ya. Itu menurut saya jadi hal penting. Saya tuh sebenarnya juga mungkin salah satunya mendapatkan program itu pertama juga dari jejaring yang personal, misalkan seperti itu. Awal-awal dulu juga kita juga, yang tadi saya bilang ya, saya suka belajar ke aktivis-aktivis siapapun gitu, maksudnya gitu, terutama aktivis perempuan, feminis gitu ya. Saya suka belajar. Di sisi lain saya juga akan bercerita tentang apa yang sedang kami kerjakan gitu, dan itu menurut saya peluang yang kita bisa lakukan, salah satunya membangun jejaring ya. Membangun jejaring ini sebenarnya lebih luas, karena yang tadi saya sebutkan, organisasi perempuan ini kan juga beragam gitu ya. Ya, mereka segmennya juga bisa berbeda-beda. Kalau kita punya networking gitu dengan semuanya, saya pikir yang tadi saya sampaikan, tantangan itu setidaknya itu bisa ada jalan keluarnya, ada solusinya gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua sebenarnya ini memang agak sulit, tapi menurut saya ini juga penting ya, membangun platform bersama ya dalam menghasilkan sebuah gerakan yang lebih besar gitu. Jadi seperti ketika kita kemarin advokasi undang-undang TPKS itu, saya pikir memang betul ya, isu kekerasan itu sebenarnya isu yang bisa mengikat kita semuanya, salah satunya gitu.
Jadi itu yang membuat semua akan bergerak gitu, punya kepentingan yang sama. Siapapun levelnya perempuan ya, maksudnya apapun dia, dari kelas apapun gitu. Ketika kita bicara kekerasan seksual itu kayaknya semua punya kepentingan di situ gitu. Gitu menurut saya pada saat itu, kenapa itu kemudian menjadi cepat dan solid gitu, dan bagaimana ini kemudian di waktu itu pengalaman saya bertugas mentransformasi ke teman-teman atau di kelompok akar rumput. Jadi teman-teman akar rumput sangat antusias karena mereka sendiri yang mengalami hal tersebut gitu, dan mereka tahu bagaimana mereka punya kepentingan terhadap perlindungan gitu ya, dan pencegahan. Itu yang membuat banyak sekali informasi yang menjadi kaya gitu pada saat advokasi UU TPKS. Jadi platform bersama ini saya pikir itu memang harus terus dicari gitu dan terus diperkuat gitu menurut saya gitu, karena konteksnya tadi kan bisa berubah-ubah ya gitu. Mungkin nanti ke depan ini kita udah masuk tahun politik gitu. Nah ini sebenarnya aduh, macam-macam ini pasti nanti terjadinya. Saya sih berharap jangan ada lagi lah politik identitas gitu ya, karena itu lagi-lagi perempuan nih yang nanti juga menjadi kelompok yang marginalized gitu loh, kayak gitu. Um, Artinya uh, kalau buat saya itu menjadi hal yang penting ya, tadi bagaimana membangun jejaring itu, terus kemudian membangun platform bersama gitu, sehingga yang namanya mobilisasi tentang sumber-sumber daya itu tidak terkanalisasi gitu, tidak, maksudnya hanya tersentralisasi gitu ya, itu bisa terdistribusi gitu loh, maksudnya dengan kita berjejaring, jadi kita akan tahu gitu kan bagaimana atau di mana sumber-sumber daya itu berada, dan bagaimana kita juga bisa kayak membangun tadi gitu, ketika kita tahu sumber dayanya ada di mana, nah kita bisa melakukan gerakan yang lebih masif gitu, kayak gitu sih. Itu menurut pengalaman saya seperti itu. Baik, Mbak Eva. Berarti memang catatan penting nih teman-teman ya, mungkin juga jadi refleksi buat kita semua yang saat ini melakukan kerja-kerja di gerakan perempuan, bahwa membangun jaringan, memperkuat dan juga merawat jaringan itu penting ya Mbak ya. Penting Karena sekali. banyak juga kita yang sudah membangun jaringan tapi lupa merawatnya, itu juga Ya, jadi tantangan baru gitu dalam benar-benar. memastikan pemenuhan hak perempuan ini. Kemudian juga bagaimana menjadikan membuat platform bersama menjadi kebutuhan semua pihak gitu ya, tidak hanya teman-teman yang bergerak di isu tertentu, tetapi juga menjadi isu ketidakadilan gender yang bisa dibawa oleh semua kelompok organisasi perempuan. Ya, Nah, ini karena Mbak Iva kan tadi, platform bersama itu kan sebenarnya untuk bisa kita memperjelas ya bahwa gerakan perempuan itu juga bagian dari gerakan sosial loh, gitu betul, loh maksudnya. Jadi enggak kita melakukan sendiri-sendiri gitu. Jadi betul. bersyukur sekali kalau perempuan itu ada banyak yang bergerak gitu ya, artinya gitu, tapi semuanya akan bersinergi gitu. Nah, itu menurut saya membuktikan bahwa gerakan perempuan itu nggak cemen gitu, bukan pinggiran gitu, tapi betul-betul itu menjadi sebuah gerakan sosial yang bisa merubah yang namanya perubahan-perubahan sosial gitu. Itu menurut saya sih. Ya, baik. Dan mungkin juga gerakan perempuan ini lagi bisa lebih kuat ketika banyak juga laki-laki yang punya perspektif Ya, lebih baik terhadap tentunya. ya betul, gerakan feminisme ini. Baik, Mbak Iva, tadi kan kita bicara soal undang-undang TPKS nih Mbak. Bagaimana undang-undang ini kemudian bisa diimplementasikan secara efektif di akar rumput gitu. Dengan kondisi misalnya tadi juga Mbak Iva sudah bilang ya bahwa masih banyak perempuan-perempuan di akar rumput yang memang mempunyai akses terbatas pada layanan pendampingan, layanan hukumnya gitu ya, kemudian juga layanan konseling, layanan medis dan lainnya. Ya, eh, ini kita bicara terkait dengan mengawal bagaimana undang-undang TPKS ini diimplementasikan ya, terutama bagaimana dia juga apa
kelahirannya ini juga dirasakan secara langsung gitu oleh masyarakat, ya tidak hanya perempuan gitu, tapi masyarakat. Makanya ketika kita bicara dalam substansi Undang-Undang TPKS itu kan ada istilah pencegahan dari nol dan pencegahan dari satu gitu. Jadi pencegahan dari nol itu bahwa memang seharusnya tidak terjadi gitu ya pencegahan itu. Artinya tindakan-tindakan itu tidak terjadi gitu. Nah, kalau tindakan dari pencegahan dari satu itu sebenarnya jangan sampai pelaku ini mengulangi lagi, baik dia sebagai pelaku ataupun dia melakukan kepada orang yang sama atau orang yang berbeda. Itu sebenarnya. Makanya ada rehabilitasi juga kan terhadap pelaku gitu. Walaupun orientasinya dalam undang-undang ini jelas keberpihakannya pada korban. Nah, itu sebenarnya hal-hal yang menurut saya menarik juga untuk disosialisasikan ya. Kalau saya sosialisasi Undang-Undang TPKS itu eh, tidak artinya mesti harus mencari bagaimana sih poin-poin yang itu sangat cepat bisa dipahami oleh kelompok masyarakat, terutama mereka yang ada di akar rumput gitu. Jadi bagaimana ya tidak harus selalu berawal dari penjelasan hukum gitu ya, yang itu juga membuat mereka kadang-kadang agak frustasi. Nanti ujung-ujung aduh Mbak lapor juga begitu gitu kan. Kita belum ini udah anti klimaks dulu gitu kan kalau jelasin gitu. Jadi kita bicaranya bagaimana peran mereka sebenarnya itu yang menurut saya. Jadi bagaimana membuat mereka itu menjadi aktor gitu di dalam mengawal undang-undang TPKS ini gitu. Itu menurut saya yang paling biasanya ketika saya sosialisasi itu bagaimana kepemimpinan mereka itu juga bermanfaat untuk mengawal si undang-undang TPKS ini gitu. Keberadaan mereka di akar rumput itu adalah sebuah entitas yang penting gitu. Tidak kalah penting juga dengan APH. Itu yang menurut saya menjadi strategi sehingga mereka tertarik gitu. Jadi dengan apa saya bisa terlibat? Biasanya pertanyaannya kemudian begitu. Nah, dalam Undang-Undang TPKS ini kan peran serta masyarakat itu kan juga sudah diatur ya di situ gitu ya, dengan bagaimana masyarakat juga bisa membuat pos pengaduan gitu. Setidaknya dia bisa menerima pengaduan, terus kemudian dia bisa melakukan pencatatan di awal untuk kasus-kasus tertentu, dan bahkan yang tadi dia juga bisa menjadi pihak untuk melakukan pencegahan gitu. Yang itu menurut saya penting untuk kita sampaikan gitu nanti di dalam peraturan atau regulasi turunannya gitu. Sejauh mana posisi mereka itu juga diperjelas di situ. Diperjelas di situ itu artinya juga mereka punya yang namanya alokasi gitu ya, pendanaan gitu untuk melakukan sosialisasi gitu, untuk mengembangkan pos pengaduan yang ada di kelompok-kelompok akar rumput, mau di perdesaan atau mungkin di kelurahan dan lain sebagainya, di level yang paling rendah gitu ya, paling bawah. Itu menurut saya yang penting. Kalau pengalaman kami di sekolah perempuan itu kan ada pos pengaduan, dan itu menurut saya efektif sekali gitu, karena dari kelompok mereka akar rumput ini ternyata yang tadi dibilang sebagai isu kekerasan seksual itu seperti gunung es gitu. Nah, itu kita akan mendapatkan data empiris yang luar biasa gitu dari mereka berinteraksi. Mereka biasa berjualan, misalkan jual sayur keliling atau jual kue keliling, dia udah dapatkan data gitu, nggak harus pergi ke KP2 TP2 dan lain-lain, tapi dia bisa mendapatkan pengaduan itu dari aktivitas dia sehari-hari gitu. Itu yang kami selalu mendapatkan informasi ya dari teman-teman di pos pengaduan itu, yang tidak mengurangi aktivitas aktivitas mereka keseharian gitu loh, kayak gitu. Nah, ini hal-hal yang strategi-strategi ya menurut saya yang sebenarnya bisa dilakukan gitu, tidak harus melalui sebuah organisasi yang formal ya, yang kadang-kadang itu juga
ada di beberapa tempat itu mereka punya yang namanya rumah-rumah pengaduan, misalkan seperti itu yang diinisiasi oleh pemerintah. Tapi karena itu tadi ya, mereka tidak melakukan analisis berkaitan dengan situasi bagaimana kekerasan itu terjadi, terus bagaimana korban itu sulit untuk speak up gitu, dan bagaimana stigma, sehingga itu tidak berjalan juga gitu loh, apa bentuk-bentuk yang seperti itu gitu. Tapi ketika kita misalkan bisa melakukan sosialisasi terhadap apa ya, pemimpin-pemimpin akar rumput gitu yang dia bisa mentransformasikan gitu apa yang mereka dapatkan, nah itu menurut saya juga akan lebih efektif dan lebih sustain gitu ya untuk bisa apa lebih luas lagi didistribusikan informasi tersebut. Baik, Mbak. Um, dan ini juga yang menjadi PR ya Mbak ya buat gerakan perempuan untuk memastikan bahwa teman-teman perempuan di akar rumput, terutama para pemimpin perempuan yang memang berasal dari akar rumput itu bisa memberikan masukan, kemudian juga mempengaruhi Ya, kebijakan-kebijakan yang ada di level ya paling paling rendah, misalnya di level RT dusun, ya baru betul. dibawa lagi ke level desa, Ya, kecamatan, kabupaten, lalu contoh misalkan begini, tidak semua daerah ternyata sudah punya misalkan payung hukum tentang visum ya, visum et repertum untuk korban. Padahal itu sebenarnya selemah-lemahnya bukti gitu ya, maksudnya itu menjadi bukti yang penting gitu. Nah, ketika itu dirasakan banget buat korban gitu ya, dan dia bisa speak up berdasarkan pengalaman itu. Saya pikir tidak ada yang namanya pemerintah itu terus kemudian tutup mata, tutup telinga gitu. Itu yang pengalaman kami sebenarnya seperti itu ya. Mereka merasakan bagaimana sulitnya saya gitu mendapatkan itu gitu. Nah itu ketika saya menjadi korban gitu loh. Jadi kalau misalkan saya yang bicara gitu, yang saya bukan korban secara langsung, mungkin saya butuh beberapa lama gitu untuk meyakinkan ya, untuk pembuat kebijakan untuk bisa mengatakan bahwa oke, ini prioritas gitu, kayak gitu. Nah itulah sebenarnya menurut saya penting memperkuat mereka gitu, kelompok akar rumput ini yang artinya mereka juga ada penyintas, mereka yang perempuan yang minim terhadap akses gitu. Nah itu yang strategis sekali untuk apa ya merubah kebijakan ya untuk lebih berpihak kepada mereka gitu. Dan itu juga berlaku untuk isu ketegangan gender seperti perkawinan anak ya Mbak ya. Bagaimana kita bisa Betul. mendorong teman-teman perempuan akar rumput ini juga menjadi ujung tombak upaya pencegahan, kemudian pendampingan kasus-kasus perkawinan anak di level komunitas kalau kita bisa bilang gitu ya. Baik. Ya. Dan Mbak Ipa, seru banget nih kita ngobrolnya ya, nggak kerasa 1,5 jam Mbak Ipa. Gitu ya. Ternyata kita udah 1,5 jam ngobrol-ngobrol, dan terima kasih untuk teman-teman yang masih banyak bergabung, masih semangat ya dengerin obrolan malam kita malam hari ini. Ada Kak Dani nih dari komunitas dari penulis ya, kawan saya nih. Terima kasih sudah hadir. Kayaknya ada junior saya juga di sini yang saya dulu dari Mapala soalnya. Aduh, senang sekali ya kalian bisa hadir. Ya anak-anaknya kayaknya anak saya deh umurnya gitu. Justru kalau bisa bilang nanti dari sesi untuk teman-teman di gerakan perempuan jadi tambah banyak nih Mbak, kalau teman-teman muda pada banyak bergabung. Iya, mudah-mudahan berharap Mbak, begitu. Senang banget. Dan Mbak Ipa, sebelum kita tutup nih, apa sih refleksi kritis seorang Iva gitu ya dengan terkait dengan gerakan perempuan di Indonesia, kalau kita lihat ya sudah hampir satu dekade ini Mbak. Apa ya, sebenarnya kalau bicara tentang gerakan perempuan di Indonesia, saya pikir itu adalah satu gerakan yang sangat berarti gitu ya untuk bisa membawa perubahan, terutama perubahan bagi perempuan di Indonesia gitu.
Contohnya saya sendiri lah ya, kalau waktu itu saya nggak mengenal yang namanya organisasi perempuan gitu, nggak mengenal gender, saya nggak belajar tentang feminisme gitu. Ya, saya nggak tahu seperti apa gitu, saya gitu dengan segala kegalauan pada saat saya muda gitu ya, yang saya pernah diusir dari rumah dan lain-lainnya, yang ya kalau konsekuensi memberontak kan kadang-kadang juga harus berdebat ya dengan orang tua kayak gitu-gitu, terus belum dengan lingkungan kayak gitu. Nah, itu semuanya ada di gerakan perempuan dan gerakan perempuan itu sebenarnya komplit gitu menurut saya. Jadi bagaimana dia bisa membangun gitu atau bicara gitu ya terkait dengan urusan domestifikasi maupun publik. Itu menurut saya kalau dari dulu sampai sekarang sebenarnya itu masih konsisten gitu dan eh, gerakan perempuan itu nggak akan mati sih menurut saya gitu karena dia akan selalu hidup ya dengan yang seperti tadi. Bagaimana ada banyak sebenarnya eh, konteks yang harus dihadapi dan itu nggak bakalan dia akan kayak mengering gitu ya walaupun itu memang sebenarnya agak sulit gitu tapi saya yakin itu tidak akan mati gitu gerakan perempuan di Indonesia ya itu sih menurut saya Baik, dan terima satu lagi kasih. ya apa namanya eh, ya bagaimana kita juga harus apa sih belajar feminisme itu emang harus punya satu ruang pergulatan ya berkaitan dengan realitas hidup kita gitu. Artinya nggak hanya kita sekedar mungkin hanya berdasarkan referensi gitu, tapi coba kita benturkan gitu kepada bagaimana kita hidup sebagai perempuan maupun hidup sebagai laki-laki dan mungkin hidup sebagai gender yang lainnya gitu. Nah, itu menurut saya penting sehingga itu akan terinternalisasi dan solid karena nggak ada jawaban yang sama ketika kita itu eh, ditanya oleh orang yang belum paham tentang feminisme. Jadi tidak ada jawaban yang sama. Itu hanya dibutuhkan kesolidan diri, keyakinan kita bisa menjawab itu gitu. Itu pengalaman saya seperti itu. Baik, Mbak Terima Ipa. kasih ya. Sekali lagi, terima kasih banyak Mbak Ipa untuk sharingnya, untuk obrol-obrolan serunya malam hari ini. Saya yakin tidak hanya saya, tapi juga teman-teman lain belajar banyak dari obrolan kita. Dan untuk teman-teman yang belum sempat menyaksikan live Instagram malam ini, kami akan mengupload live Instagram kita malam hari ini di akun YouTube-nya Lestalk ya. Jadi teman-teman silakan juga share informasi ini ke teman-teman lainnya. Silakan follow semua akun media sosial Lestalk. Kami punya Twitter, kami punya Facebook, kemudian juga Instagram dan YouTube. Dan teman-teman juga bisa mendengarkan ulang ya apa obrolan saya dan Mbak Ipa malam hari ini. Dan tentunya Mbak Ipa kita berdua juga mengucapkan sekali lagi selamat Hari Gerakan Perempuan Indonesia ya hari ini. Hari Gerakan Perempuan Indonesia. Ya, dan tentunya mudah-mudahan Gerakan Perempuan Indonesia makin kuat, makin solid, Amin. sehingga lebih banyak lagi perempuan-perempuan di Indonesia yang akhirnya akan mampu menikmati, mendapatkan hak-haknya sebagai perempuan dan sebagai warga negara tentunya, ya. Dan tidak mengalami kekerasan ya. betul. Dan kita juga berharap bahwa dengan adanya Undang-Undang TPKS yang merupakan salah satu progres baik ya dari hasil dari gerakan perempuan di Indonesia ini bisa semakin menjamin tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan di bumi Indonesia ini. Dan teman-teman terima kasih banyak sekali lagi, Mbak Ipa juga terima kasih. Terima kasih. Maaf enggak, dan saya senang sekali. Dan kami juga Lestalk mengundang teman-teman untuk mengirimkan tulisan teman-teman ke website Lestalk ya. Kalau Mbak Ipa juga punya tulisan, silakan dikirimkan kepada kami dan kami akan mengirim di website-nya Lestalk. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Mbak Ipa. Sehat selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu di lain kesempatan. Dan salam teman-teman semua. Selamat malam. Lestalk. Terima kasih ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat istirahat.
Selamat istirahat juga. Mbak. Terima kasih ya Mbak Ira, Mbak Revin, teman-teman Terima semuanya. kasih untuk Ira dan Farid juga yang sudah bergabung bareng kita dari New York sana. Wow. Terima kasih sekali lagi, bye-bye. Bye.